Ya pemirsa, terkait dengan hal ini tentunya kekalahan dari Jepang harus dilupakan dan saatnya kita fokus mempersiapkan tim ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Laga di putaran keempat sangat penting karena menjadi langkah besar timnas untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Kita akan membahasnya bersama dengan mantan kiper timnas Indonesia, sudah ada Coach Hendro Kartiko dan juga pengamat sepak bola Bung Haris Pardede atau Bung Harfa. Selamat malam waktu Indonesia Bung Harfa, selamat malam Coach Kartiko. Coach Hendro. Selamat malam semuanya. Baik, mungkin saya yang pertama ingin ke Bung Harfa terlebih dahulu yang sudah menyaksikan secara langsung pembantaian Indonesia oleh Jepang. Bung Harfa, ini sadis juga kalau kita sebutnya pembantaiannya, tapi mungkin secara catatan Anda yang paling terbesar apa dari sisi teknis maupun kemudian mentalitas kita timnas Indonesia pada saat melawan Jepang? Bung Harfa? Ya, tentunya kekalahan ini sangat menyakitkan ya. Walaupun kita tahu sejak awal sebelum pertandingan pun ini adalah calculated loss, artinya pertandingan yang memang sulit untuk kita menangkan. Walaupun Jepang turun dengan pemain lapis 2, tapi kita harus ingat ya, Hajime itu saat press conference sebelum pertandingan itu berada dalam tekanan. Ya, publik menginginkan Jepang tampil dengan dengan performa terbaiknya. Meskipun mereka sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Yang kedua juga pemain lapis 2 ini mungkin orang menganggap atau underestimate ya. Tapi pemain lapis 2 Jepang kita bisa lihat luar biasa. Bisa menghajar tim nasional Indonesia dengan setengah lusin. Menciptakan 22 tembakan dan 10 diantaranya on target. Artinya ada something wrong ya dengan performa kita terlepas dari kalah dan menang dalam pertandingan. Dan setelah konferensi pers pun ketika saya sempat bertanya juga kepada Patrick Kluivert secara langsung, dia mengatakan harus belajar dari pertandingan ini. Tapi ketika saya tanya apa yang harus dipelajari, dia tidak menjawab secara clear. Padahal kalau kita lihat tentu yang pertama yang harus kita benahi adalah pertahanan. Ya, karena 22 kali lawan bisa menciptakan peluang, artinya something wrong ya dengan pertahanan kita. Kemudian yang kedua juga soal lini depan. Kita satu pun tidak ada percobaan tembakan baik off target maupun juga on target. Ini juga berarti ada something. Tidak ada umpan progresif atau kipas yang membuat kita bahkan bisa mendekati kotak 16. Ataupun bahkan mencoba untuk melakukan shooting. Yang terakhir adalah soal stamina. Ya, kalau kita lihat dibandingkan 2 laga terakhir misalnya dengan lawan yang sama, lawan Jepang di GBK dan juga di Piala Asia. Ini sebenarnya para pemain itu sepertinya sudah habis staminanya di babak kedua awal. Jadi ada juga area ini yang saya pikir menjadi PR. Beruntung ini adalah partai yang tidak menentukan dan kita masih ada 3-4 bulan sebelum nanti kita harus tampil sangat serius di bulan Oktober nanti pada round 4. Oke, baik, hasil ini memang menjadi cerminan dari kesenjangan level begitu ya antara Indonesia dan juga Jepang. Nanti kita juga akan bahas terkait dengan pelajaran yang memang seharusnya nanti dibawa pada laga-laga selanjutnya. Saya ingin ke Coach Hendro. Coach Hendro, tapi Anda sebagai ex-kiper timnas begitu, pandangan Anda seperti apa dari laga kemarin? Apa yang kemudian harusnya dievaluasi dari cara bermain timnas terlebih mungkin menghadapi lawan yang levelnya berbeda seperti Jepang? Coach Hendro. Yang pastinya pertandingan kemarin itu pelajaran buat timnas kita ya. Untuk kedepannya dalam artian kita menatap di round keempat itu lawannya juga bukan yang istilahnya sangat berat ya, meskipun kita pernah mengalahkan Arab Saudi, terus kita juga pernah bertemu sama Irak gitu loh. Dan di situ juga kita belum pernah ketemu sama Qatar atau Uni Emirat Arab yang secara kualitas mungkin akan sedikit berimbang menurut saya dengan timnas kita, tapi harus diikuti dengan semangat juang yang tinggi untuk bisa lolos dari round keempat itu. Saya kira ini. Oke, baik. Nah, Bung Harfa, tapi kalau berbicara soal pelajaran begitu, ada 3 poin yang Anda sampaikan ataupun yang Anda soroti begitu ya. Yang pertama adalah soal pertahanan, kemudian soal lini depan, dan juga soal stamina begitu. Nah, Bung Harfa, tapi kalau kita bisa kemudian aplikasikan begitu ya pada saat nanti laga-laga selanjutnya yang memang
Anda melihat apakah kemudian lawan kita ini bisa jadi memang setara dengan Jepang atau seperti apa yang akan dihadapi oleh Indonesia, sehingga apa yang kemudian harus kita adopsi dari laga melawan Jepang kemarin, Bung Harfa? Iya, pertama yang kita mesti sadari lawan Jepang ini, Jepang adalah tim terkuat di Asia, baik secara di lapangan maupun juga secara peringkat. Jadi ini memang another level. Dan kalau kita sedikit flashback, ini kan tim yang sudah bisa mengalahkan Jerman 4-1, bisa mengalahkan Spanyol di Piala Dunia. Jadi ini tim another level lah, 2 bahkan ada yang mengatakan 3 level. Berkaca pada round 4 nanti, Oktober, memang kalau saya boleh menilai memang tidak sekuat Jepang. Tapi bukan berarti mereka lemah juga. Jadi 6 tim ini nanti dibagi dalam 2 grup, masing-masing 3 tim. Ini juga tidak lemah-lemah amat ini. Ini akan di atas China dan Bahrain kalau boleh dibilang. Jadi kita juga harus hati-hati, ya apalagi nanti kita sangat mungkin berhadapan dengan Qatar atau Uni Emirat Arab atau kemudian mungkin Oman, Irak, mungkin juga Saudi ya. Ini masih simpang siur. Apakah kita masih bisa satu grup lagi di round 4 dengan Saudi atau tidak? Yang pasti ini tidak main-main dan hanya ada 2 pertandingan. Jadi setiap pertandingan itu sangat meaningful kalau kita bisa mendapatkan poin dari sana. Jadi dan nanti bulan September ada kalender FIFA juga, dua pertandingan dijadwalkan kalau memang betul ya, dari informasi yang saya dapat kita akan menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Nah ini tentu harus dimaksimalkan dengan amat sangat, terutama soal stamina ya. Kalaupun mungkin kita ya kalah fisik ya dengan pemain-pemain Timur Tengah yang kita tahu punya postur cukup besar, paling nggak kita menang stamina atau endurance. Jadi mungkin ini adalah salah satu area yang harus kita maksimalkan saat nanti kita tampil di round 4. Oke, baik. Karena memang ini tinggal 2 pertandingan lagi yang memang tidak bisa sama sekali kita lewatkan, harus kita maksimalkan, harus benar-benar optimal. Bung Harfa, lantas bagaimana kalau Anda melihat dari performa individu kita pada saat laga pertandingan kemarin begitu melawan Jepang begitu ya? Ini siapa saja yang terlihat khususnya memang cukup menonjol, mungkin yang kemudian memang harus ditingkatkan dan juga mungkin yang memberikan catatan juga. Siapa saja Bung Harfa? Ya, saya pikir kalau mau jujur ya hampir tidak ada yang menonjol secara individu di penampilan kemarin. Karena apa? Memang secara tim, secara materi, secara semuanya kita memang kalah. Tapi kalau memang harus disebutkan satu pemain yang let's say cukup kelihatan ya, dan kebetulan ini profesinya sama dengan idola saya Coach Hendro Kartiko, yaitu Emil Laudero. Ya, terlepas dari kebobolan 6, ada 10 tembakan ke arah gawang. Ada beberapa kali dia melakukan save, salah satunya double save yang dilakukan oleh Emil Laudero. Termasuk juga bagaimana dia beberapa kali memotong bola, kemudian mengantisipasi bola terupas. Ini cukup baik. Ya di luar itu, sorry to say, ya mungkin Jai Itses agak lumayan, tapi jangan salah. Jai Itses ini pun mungkin nggak bisa juga tampil terlalu all out. Kenapa? Karena dia sudah mengantongi kartu kuning. Ya jadi mungkin dia tidak all out, karena kalau dia sampai kena kartu kuning itu lebih bahaya lagi. Karena dia tidak bisa main nanti di Oktober. Jadi memang situasi itu sangat sulit, dan rasa-rasanya ya bahkan oleh Romney pun saya sempat nonton di stadion itu, dia frustasi ya, seperti melakukan gestur kesel karena beberapa kali kita lihat bola coba juga diterupas langsung ke Ole, dia nggak gagal untuk menguasai bola. Jadi memang ya kalau boleh dibilang ya mungkin satu-satunya yang agak lumayan yaitu Emil Laudero yang kita tahu adalah penjaga gawang yang sebenarnya pas lawan China penampilannya cukup baik sebenarnya, tapi ya again lawan Jepang ini memang sangat sulit ya. Oke, baik. Nah kemudian juga ini kalau kita lihat barusan Bung Hendro, saya ingin tanggapannya juga yang disampaikan oleh Bung Harfa adalah yang paling menonjol Emil Laudero. Bagaimana kemudian nanti untuk laga selanjutnya? Apakah mungkin dari kedua kiper andalan kita begitu ya, ada yang difavoritkan Martin Paes dan juga Emil Laudero untuk kemudian dalam laga selanjutnya yang harus memang dikuasai ataupun mungkin yang menjadi catatan bagi 2 kiper ini seperti apa, Coach? Yang pastinya kemarin di pertandingan kemarin lawan Jepang, Laudero tampil luar biasa ya menurut aku, karena berapa kali dia bikin save meskipun dibombardir sama Jepang, dan Jepang itu bermainnya juga saya lihat juga nggak terlalu sporadis, tapi dia santai ya. Tapi arahnya itu pasti, dan kadang-kadang ada beberapa momen dia bisa shoot sendiri ke gawang, tapi dia kasih ke teman lagi. Itu yang ya mungkin buat goalkeeper itu sedikit agak frustasi. Tapi saya salut sama penampilan Laudero. Dan untuk di round keempat kita juga punya Martin Paes yang
di penyisian kemarin juga berpenampilan bagus. Ya semua tergantung kebutuhan tim, siapa yang terbaik, dan itu yang pastinya pelatih goalkeeper timnas Indonesia yang mengetahui siapa yang nanti akan bermain di pertandingan di round keempat itu. Oke, baik, kita tinggalkan sejenak skor 0-6 begitu ketidakberhasilan kemarin malam. Namun saya ingin ke Bung Harpa. Bung Harpa, kita bukankah masih bisa juga tentunya mengambil pelajaran seperti yang Anda sampaikan, begitu ya, pelajaran berharga dari pertandingan kemarin. Nah, lantas pelajaran yang terbesar apa lagi yang seharusnya ini bisa kita segera terjemahkan begitu ya oleh Coach Patrick Kluivert agar segera diterjemahkan menjadi aksi nyata menjelang ronde keempat nanti, Bung Harpa? Iya, ada 4 bulan waktu yang bisa dibenahi. Terlepas gini, karena kemarin pun saat ditanya media, Patrick Kluivert mengatakan apakah perlu penambahan tim kepelatihan, pemain. Dia merasa cukup dengan pemain yang ada. Jadi artinya kita harus fokus dengan pemain yang ada. Kemudian mungkin nanti kita nggak tahu apakah perlu ada TC lagi. Yang pasti kita, yang seperti saya sebutkan tadi, ada 2 pertandingan friendly match. Dan kita harapkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik karena ini kan menjadi tolak ukur kompetitif yang paling maksimal nanti bulan September, saya nggak tahu tanggal berapa. Ya kemudian tadi fisik juga mesti lebih digenjot. Tentunya kita berharap kepada pelatih fisik Quinten Jacoba untuk bisa lebih memompa lagi endurance mereka. Karena itu nanti kita mesti ingat juga pas Oktober itu main kan sebenarnya liga sudah mulai. Ya mungkin ada 1 bulan 2 bulan. Jadi kita harapkan juga mereka bisa get something dari klub mereka supaya mereka lebih fit lagi. Dan yang pasti taktik dan strategi dan juga improvisasi di tengah pertandingan. Karena menurut saya mungkin nanti Coach Hendro bisa menambahkan ya, ketika ada beberapa pemain ataupun taktik yang nggak berjalan di babak yang pertama, tapi saya tidak melihat ya ada katakanlah respon yang positif yang membuat kita tidak jadi bulan-bulanan. Seperti misalnya di sisi kanan dan kiri di wing, itu kita kelihatan banget dihajar dari awal-awal, tapi kemudian dibiarkan. Bahkan sampai seorang Yakob Sayuri itu cedera dan tidak bisa melanjutkan permainan ya. Kemudian juga di babak 2 awal ada beberapa pemain yang masih kelelahan juga nggak diganti dan akhirnya kita ya itu kebobolan 3, 4, 5 dan 6. Jadi ini memang banyak sekali PR yang harus dikerjakan kalau kita masih mau survive nanti di round 4. Oke, baik. Saya ingin tanggapannya dari Coach Hendro. Coach Hendro, kalau menanggapi menyambut jawaban dari Bung Harfa begitu ya, ini ada soal improvisasi juga dan juga liga juga sepertinya ini sudah main. Nah, nampaknya apa yang kemudian akan menjadi PR bagi timnas untuk menghadapi dalam putaran keempat nanti, Bung Hendro? Yang pastinya nanti di bulan Oktober itu apa yang dibilang Bung Harfa tadi kan, kompetisi udah mulai kan, otomatis setiap pemain itu melakukan persiapan di klubnya masing-masing. Ya kita juga berharap tim kepelatihan itu, dan pastinya sih saya yakin itu akan berkoordinasi dengan pelatih fisik yang ada di klub seperti apa perkembangannya. Jadi bisa tahu. Jadi begitu kita melakukan semacam TC lagi, jadi kita udah mengetahui nih, oh si A, si B ini ada sedikit kekurangan di sini, kelebihannya di sini. Nah, itu bisa ditambal sulam di situ, seperti itu. Dan untuk yang pastinya untuk pertandingan di round keempat itu kita butuh mental dan fighting spirit yang luar biasa. Karena kalau kita mengandalkan seperti yang kita lakukan waktu lawan Jepang ya, kita akan kerepotan nantinya. Yang pastinya fighting itu dan mental yang harus lebih bagus lagi. Oke, nah Bung Hendro. Di samping juga taktikal ya. Oke, baik. Nah, Bung Hendro, kalau kita melihat begitu lawan-lawan kita Indonesia nanti adalah ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi yang akan menjadi lawan kita. Walaupun grup ini belum dibagi, tapi kalau menurut Anda seberapa besar peluang yang kita miliki, Bung Hendro? Yang pastinya peluang semua sama ya di round keempat itu. Tergantung kita bisa memanfaatkan kan di setiap grup. Dibagi 2 grup, setiap grup ada 3 tim, berarti bermain 2 kali. Nah, di 2 kali itu kita harus bisa memanfaatkan. Kalau bisa
menang di salah satu grup itu ya untuk round kelima mungkin istilahnya umpamanya nggak juara grup, berarti round kelima kan masih ada peluang lagi. Ya paling kan di antara dua itu kita harus memenangkan pertandingan. Ya, Dan catatan juga negara-negara Arab itu rata-rata selalu melakukan provokasi ya di setiap pertandingan apa. Itu juga harus kita antisipasi juga. Soalnya kalau gitu nggak diantisipasi, kita terpancing emosi, kita dapat kartu, itu sangat merugikan buat tim kita. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, saya ingin tanggapannya dari Bung Harfa. Bung Harfa, kalau Anda melihatnya apakah kemudian timnas Indonesia ini sebetulnya lebih sulit untuk menghadapi negara besar seperti Jepang, Korea, atau memang negara-negara Arab dari timur? Karena kita tahu barusan saja disampaikan oleh Coach Hendro begitu ya, banyak sekali sepertinya pergibikan bisa kita bilang ya di sana yang memang tercipta begitu. Ketika memang dihentakkan ada kartu begitu, ini yang kemudian akan menjadi bumerang juga bagi timnas Indonesia, Bung Harfa. Iya, kalau kita bicara dalam 1 tahun terakhir mungkin sudah agak sedikit berubah ya. Bahkan kita kecilkan lagi dalam round 3 ini kan kita sudah bisa menahan Arab Saudi ya. Bahkan 2 kali kita tidak terkalahkan, menang sekali di GBK dan juga imbang 1 kali di partai pembukaan di Jeddah 1-1. Kemudian juga lawan Bahrain kita juga 2 kali tidak terkalahkan, main 2-2 di Bahrain, dan kemudian kita bisa menang 1-0 di GBK. Jadi 2 kali kita ketemu 4 kali kita ketemu dengan tim Timur Tengah, kita bisa menghandle mereka tanpa terkalahkan. Harusnya sih sudah mulai lebih percaya diri ya, kecuali lawan Irak di round kedua, karena kita memang belum banyak pemain diaspora ya. Jadi saya rasa lebih optimis ya untuk bisa mengalahkan mereka, walaupun memang benar yang dikatakan Coach Hendro tadi, dengan pengalaman beliau sebagai pemain memang kita tahu banyak intrik-intrik yang kerap dilakukan oleh tim dari Timur Tengah. Tapi saya pikir saya punya optimisme lebih baik dibandingkan ketika kita menghadapi Jepang ya, karena Jepang ini tim nomor 1, Korea juga boleh katakan ada di urutan kedua, sementara tim Timur Tengah itu slightly di bawah mereka berdua lah. Oke, baik. Tapi meskipun grup belum dibagi begitu ya, menurut Anda siapa dari negara Timur Tengah ini akan menjadi lawan kuat bagi timnas Indonesia, Bung Harfa? Ya, saya harus mengatakan Qatar ya, karena kita semua tahu lah banyak faktor X dari Qatar, apalagi kemungkinan besar mereka akan tuan rumah, kemungkinan besar ya kita akan bergabung dengan grup mereka. Satu-satunya mungkin yang nilai positifnya adalah diaspora dari Qatar ini, terutama Garuda Qatar sangat luar biasa. Qatar sudah seperti rumah buat kita, dan kemudian juga ada faktor non teknis dalam arti untuk fans itu lebih mudah untuk menjangkau Qatar karena nggak ada visa. Ini juga penting ya. Jadi mudah-mudahan kalaupun kita nanti main di Qatar dengan sekarang kesulitan menghadapi tuan rumah, tapi ada kemudahan bagi fans ya, yang mungkin kita harapkan lebih banyak untuk mendukung Joe Pelupesi dan kawan-kawan pada laga Oktober nanti kalau memang kita segrup dengan mereka. Oke, baik. Kalau begitu terakhir ke Bung Hendro, saat ini skuad juga cukup kuat untuk kemudian bersaing di putaran keempat nanti. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah Anda juga optimis seperti Bung Harfa, Bung Hendro? Yang pastinya setiap warga negara Indonesia itu optimis untuk timnas Indonesia. Ya, kalau kita bisa langsung lolos di round 4, ya kita bersyukur. Karena itu catatan sejarah. Kalaupun nggak bisa kan masih ada round kelima. Jadi tahapan untuk menuju Piala Dunia masih ada buat timnas Indonesia. Oke, tapi tetap ditekankan ya bahwa kemenangan ini harus dioptimalkan untuk ronde selanjutnya ini ya. Iya benar. Itu tadi di 2 pertandingan itu minimal satu kemenangan itu akan sedikit banyak membantu buat timnas Indonesia. Oke, baik, itu menjadi harga mati yang harus kita dapatkan. Kita kawal terus dan kita bersamai timnas Garuda Indonesia begitu untuk melaju dalam putaran keempat. Semoga bisa dapat lolos di Piala Dunia. Terima kasih kalau begitu Bung Harfa dan juga Coach Hendro. Salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.